Rumah Sakit Siloam. Ya, sebelumnya mohon izin Kak, kami dari Universitas Indraprasta PGRI dari jurusan BK ingin mewawancarai sepintas tentang pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Yang pertama, sudah berapa lama Kakak menjadi seorang radiografer? Terima kasih sebelumnya, terima kasih juga kepada teman-teman mahasiswa Indraprasta dari jurusan bimbingan konseling. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Indah Septiani. Saya di sini sebagai tenaga kesehatan, yaitu radiografer. Radiografer itu orang lain biasanya kurang begitu mengenal. Orang-orang banyak mengenal itu perawat dan dokter biasanya. Radiografer, kalau saya ditanya, saya sudah berapa lama jadi radiografer? Saya jadi radiografer kurang lebih 10 tahun. Jadi selama 10 tahun saya sudah bekerja sebagai radiografer. Ya, ada pertanyaan lagi? Selanjutnya di sini, pernahkah Kakak mengalami situasi yang sulit atau menantang dalam pekerjaan sebagai seorang radiografer? Semua pekerjaan itu sebenarnya ada tantangannya masing-masing. Apalagi dalam dunia kesehatan, kita menghadapi orang-orang sakit, bukan orang-orang yang sehat saja. Jadi sudah fisiknya sakit, mungkin adik-adik lebih paham nantinya ya. Ada yang psikisnya juga sakit gitu, karena dia butuh segera pertolongan, dia butuh segera kesembuhan. Jadi itu tantangannya. Yang pertama kita harus siap itu mental. Ketika mental kita sudah siap, kita pasti bisa menjalani pekerjaan kita dengan sepenuh hati. Apa saja pengetahuan dan keterampilan yang paling penting bagi sebagai seorang radiografer? Kalau pengetahuan dan keterampilan untuk radiografer, yang pertama ya harus menguasai teknik pemeriksaan, harus mengetahui anatomi tubuh dari mulai ujung kepala sampai ke ujung kaki, itu kita harus tahu. Bahkan organ-organ bagian dalam juga kita wajib mengetahui, dan kita wajib mengetahui juga klinis-klinis atau masalah-masalah penyakit yang ada di lingkungan rumah sakit kita. Itu sih. Baik. Selanjutnya di sini, apakah Kakak mengikuti suatu pelatihan atau pendidikan berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Kakak? Nah, jika iya, jelaskan pelatihan atau pendidikan apa yang Kakak ikuti? Untuk pelatihan atau pengetahuan, kita ini tiap hari belajar ya. Selain belajar yang resmi, pelatihan, seminar, itu wajib diikuti. Apalagi untuk petugas kesehatan atau radiografer ya. Karena radiografer itu dia semua menggunakan alat-alat yang berteknologi nya tuh berkelanjutan. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus terus update ilmu, update keilmuan. Biasanya kita ikut seminar-seminar yang diadakan oleh persatuan kita, yaitu Persatuan Radiografer Indonesia atau PARI. Biasanya mereka mengadakan seminar untuk update alat, update skill, itu wajib diikuti. Dan untuk mengumpulkan SKP, yaitu credit point untuk STR, untuk surat tanda registrasi kita itu diperbaharui terus gitu sih. Di sini selanjutnya, menurut Kakak, apa saja faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja Kakak sebagai seorang radiografer? Kepuasan saya itu ketika saya bisa mengerjakan pasien, atau saya bisa
melakukan pekerjaan saya dengan baik. Contohnya, misal saya mengerjakan pasien foto ronsen dada. Nah, hasilnya itu dapat dibaca oleh dokter radiologi dan pasiennya itu segera ditangani, lalu kita dapat kabar bahwa pasiennya itu segera pulih dari penyakitnya. Itu sih kepuasan tersendiri. Dan buat saya pekerjaan di bidang kesehatan ini bukan hanya sekedar untuk mencari rezeki ya, tapi benar-benar panggilan dari hati, karena kita harus tulus, harus sabar, harus tidak boleh membedakan mana pasien yang VIP, mana pasien yang BPJS, mana pasien yang lansia atau pasien anak muda. Itu semua di mata kita harus sama. Itu sih. Selanjutnya, apa saja tantangan yang utama yang dihadapi seorang radiografer saat ini? Tantangan yang utama yaitu teknologi. Kita harus melek teknologi. Kalau kita tidak update teknologinya, kita ketinggalan jauh. Kita ketinggalan jauh sama negara-negara sekitar kita. Karena teknologi di luar itu lebih canggih daripada teknologi kita. Sedangkan kita kan tergantung ya dari rumah sakit, kita dikasih alatnya seperti apa. Mau nggak mau, suka nggak suka ya kita harus pakai alat itu gitu. Kayak misalkan mungkin di luar sana sudah menggunakan alat teknologi 10 gitu, tapi karena di sini baru ada teknologi 8, bagaimana caranya kita pakai yang teknologi 8 tapi hasilnya seperti teknologi 10. Itu sih contoh. Selanjutnya, bagaimana mengatasi tantangan tersebut? Mengatasi tantangan tersebut, belajar. Harus belajar, harus mau cari sharing ilmu, sharing pengetahuan, terus sering mengadakan tanya jawab, diskusi oleh rekan sejawat, oleh dokter, radiolog. Bagaimana sih sekarang perkembangan kesehatan khususnya di radiologi itu seperti apa? Itu kita harus update setiap saat. Di sini apa saja peluang yang tersedia sebagai seorang radiografer di masa depan? Kalau kata saya itu, radiografer itu jarang yang tahu dan tenaganya itu langka. Jadi masih banyak peluang dan kesempatan yang terbuka ke depannya, dan teknologi itu tidak akan mundur tapi akan maju terus. Jadi menurut saya berapa puluh tahun ke depan radiografer Indonesia pasti akan maju sih, akan update, karena salah satu tenaga kesehatan yang langka. Di sini apakah kakak pernah mengikuti suatu sertifikasi atau uji kompetensi untuk seorang radiografer? Oke, betul. Jadi sebelum jadi radiografer kita wajib mengikuti UPOM, uji kompetensi, sertifikasi, mendapatkan nilai atau legalitas, baru kita bisa bekerja sebagai radiografer. Ya baik, sekian wawancara yang telah kami lakukan. Saya dan teman-teman mengucapkan terima kasih kepada Kak Indah. Sebelumnya apabila ada kurang kata, mohon maaf Kak, untuk dimaafkan. Mungkin sekian, terima kasih. Ya, terima kasih buat teman-teman dari Indra Prasta, bimbingan konseling. Saya cukup senang diwawancarai seperti ini. Kita sharing ilmu ya. Mungkin dari teman-teman bimbingan konseling, mungkin dari saya tenaga kesehatan, kita akhirnya nanti akan menjadi partner kerja untuk masyarakat luar, untuk masyarakat di luar sana
ada yang butuh juga bimbingan konseling, ada yang butuh juga tentang kesehatan. Saya pesan sama teman-teman, kuliah yang baik, jangan sia-siakan kesempatan, banggakan orang tua, sama kalau kita bekerja pakai hati, pasti sampainya akan ke hati juga. Jadi tetap semangat, tetap rendah hati, tetap jadi ilmu padi. Terima kasih.